لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah, terkhusus di tahun baru ini. Berarti Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, yang dalam artian otomatis setahun jatah kita sudah berkurang karena kita sudah masuk di tahun baru, tepatnya 1 Muharram 1444 Hijriah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita juga bersalawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semua pengikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mencatat kita sebagai pengikut beliau yang tegar menyebarkan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghitop semua manusia agar bertakwa kepada Allah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk menyiapkan bekal. Allah Subhanahu wa taala tanya kita, apa yang sudah disiapkan oleh manusia ini? Dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalaupun kita tidak mau bertakwa, kita ingin melakukan apa yang kita mau, tidak mengindahkan perintah Allah, kita durhaka kepada Allah, maka takutlah kepada Allah, karena sesungguhnya innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, dan jangan wala takun kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan jangan kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di tahun baru ini kita melakukan refleksi. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini? Sudahkah ketaatan kepada Allah kita jaga? Sudahkah maksiat kepada Allah kita hindari semaksimal yang kita bisa? Kalau itu sudah kita lakukan, maka mari pertahankan dan mari kita tingkatkan. Tetapi kalau kita merasa selama setahun belakangan ini banyak kemaksiatan, banyak keburukan yang masih kita lakukan, maka mari tinggalkan dan kita berhijrah menuju keadaan yang baru, yaitu perbaikan di seluruh aspek kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hijrah, yang itu merupakan titik tolak dari penanggalan hijriah yang saat ini kita berada di awal tahun. Tentu kita bisa flashback sedikit bagaimana para sahabat, khususnya Khalifah Umar bin Khattab, bisa menjadikan peristiwa hijrah sebagai patokan penanggalan hijriah. Padahal banyak sahabat yang menyampaikan, dimulai saja tahun hijrah itu dari lahirnya Rasulullah, dimulai saja tahun hijrah itu dari diutusnya Rasulullah menjadi nabi. Bahkan ada yang menyampaikan, dimulai saja tahun hijrah itu dari wafatnya baginda Nabi sebagai
ungkapan kecintaan dari kita semua. Tetapi Khalifah Umar cenderung setuju dengan pendapatnya sahabat Ali bin Abi Thalib yang beliau mengatakan, kita mulai saja tahun hijrah itu dari hijrah Nabi. Beliau kemudian menyampaikan argumen yang bisa diterima oleh semua sahabat. Kata beliau, coba kita lihat keadaan kita sebelum hijrah ke Madinah. Islam sangat tertekan, umat Islam terintimidasi. Kita ingin mengucapkan syahadat, takutnya setengah mati karena pasti akan disiksa oleh orang Quraisy. Tetapi setelah kita hijrah, bukan hanya kita bebas melakukan ritual ibadah, kita bisa mengajak orang lain, bahkan kita sudah mulai membusungkan dada mengatakan, siapa yang menentang agama Allah, siapa yang mengusik agama Allah, maka pasti akan kami hadapi. Inilah salah satu sekelumit tentang kenapa penanggalan hijriah itu dimulai dari peristiwa hijrah. Padahal konsekuensinya tahun hijrah itu mundur 17 tahun, karena memang hijrah itu sudah terjadi 17 tahun ketika tahun hijriah itu diresmikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya yang relevan untuk kita, apa sebenarnya hijrah itu? Kenapa kita harus berhijrah? Apa yang harus kita lakukan di tahun baru ini? Kenapa kita harus berhijrah dari tahun yang sebelumnya tidak baik menuju tahun baru yang lebih baik? Kita lihat banyak sekali kisah-kisah heroik di peristiwa hijrah itu, Bapak Ibu sekalian. Tentu tidak mungkin kita sebutkan semua peristiwa hijrah. Bapak Ibu bisa membaca di kitab dikarang oleh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, kitabnya itu Rohiqul Makhtum ya. Di situ beliau menjelaskan, menulis secara detail mulai dari pra-Islam sampai nanti Rasulullah SAW bisa mengembangkan Islam ini. Nah, salah satu kisah heroik itu Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana pengorbanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq setelah peristiwa pengepungan rumah Rasulullah, di mana Sayyidina Ali, Rasulullah SAW minta tidur menggantikan beliau di tempat tidur beliau, menggunakan selimut beliau. Bertutup selimut itu biar disangka oleh orang-orang yang ingin membunuh dari 11 kelompok Quraisy itu bahwa inilah Rasulullah. Sayyidina Ali taat tanpa ada penolakan, tanpa ada rasa takut. Masya Allah. Dan itulah yang terjadi. Rasulullah bisa pergi ke rumah Abu Bakar dan Sayyidina Ali yang menunggu rumah itu, sehingga para pembunuh yang sudah menunggu di depan rumah Rasulullah masih terfokus menunggu waktu yang tepat, kira-kira kapan dibunuh. Ketika mau dibunuh, ternyata itu Sayyidina Ali. Dan ketika Rasulullah SAW tiba di rumah Abu Bakar menjelang pagi, beliau bergegas pergi ditemani oleh sahabat sejati ini, yang biasanya ke Madinah, waktu itu belum Madinah, ke Yathrib itu ke arah utara. Rasulullah SAW yakin kalau melalui jalur biasa pastilah dikejar oleh para kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW memutar, justru mengambil jalan selatan, berjalan terus sampai di tengah hari beliau berada di perbukitan Thur yang terjal, yang menanjak. Maka ketika suasana sudah letih secara psikis juga, Rasulullah SAW sudah capek, dilihat oleh Abu Bakar, wahai Rasulullah, sebaiknya kita beristirahat di sini. Tempat yang tandus, yang terjal ini mungkin tidak ditemui oleh orang Quraisy. Sehingga Abu Bakar mengajak Rasulullah naik ke Gua Thur. Namun sebelum masuk ke Gua Thur, Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, tunggu di sini wahai Nabi, biar kuperiksa di dalam gua ini. Takut ada sesuatu yang bisa menyakiti baginda Nabi. Kemudian Abu Bakar masuk ke dalam itu dan beliau dapati banyak lubang-lubang, sehingga beliau sobek pakaiannya, beliau tambal lubang-lubang itu. Hanya tersisa 2 lubang. Nah, karena sudah tidak cukup pakaian untuk menambal, maka Sayyidina Abu Bakar memasukkan kedua jempol kakinya, sebagaimana disampaikan oleh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Beliau masukkan kedua
jempol kakinya untuk menutupi lubang tersebut. Kemudian beliau panggil Rasulullah yang sudah letih, sudah lelah tersebut. Beliau minta tidur di pangkuannya. Kemudian setelah Rasulullah SAW tidur terlelap, maka Sayyidina Abu Bakar merasakan suatu yang sangat sakit dari jempol kakinya. Ternyata beliau digigit oleh makhluk yang ada di lubang tersebut. Beliau merasakan kesakitan yang teramat sangat, tetapi karena beliau tidak tega melihat keadaan Rasulullah, beliau tahan. Mukanya memerah sampai kehitaman, sehingga Abu Bakar meneteskan air mata yang jatuh ke pipi Nabi. Kemudian Nabi tersadar, terbangun dan melihat keadaan Abu Bakar. Beliau bertanya, "Ada apa gerangan sahabatku?" Abu Bakar hanya menggelengkan kepala. Kemudian Nabi sadar apa yang terjadi. Kemudian beliau ludahi bekas gigitan itu, dan alhamdulillah Abu Bakar kembali sehat seperti semula. Ini Bapak Ibu sekalian, salah satu gambaran perjuangan bagaimana hijrah Rasulullah SAW itu tidaklah mudah. Ada peluh keringat, bahkan kucuran air mata dan darah di dalam hijrah itu. Maka singkat cerita, ketika Rasulullah SAW sudah berdiam di dalam gua selama 3 hari 3 malam, beliau pergi. Nanti di dalam sejarah kita dapati Rasulullah sempat mampir di Kuba, kemudian beliau mendirikan masjid di sana, dan tiba waktunya sekitar tanggal 12 Rabiul Awal ya. Jadi beliau pergi itu dari 27 Safar, kata Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau tiba 12 Rabiul Awal. Hampir 15 hari Bapak Ibu perjalanan hijrah yang dilalui oleh Rasulullah. Maka orang-orang Islam yang Rasulullah SAW minta untuk menunggu di Madinah, yang di Madinah sudah dikondisikan oleh sahabat Sa'ad ya, yang itu sudah berdakwah. Kemudian orang-orang di Mekkah itu sudah ada di Yathrib, mohon maaf sebelum ada kata Madinah ya. Kemudian di Yathrib sudah menunggu orang-orang ini, orang-orang Islam setiap hari berkumpul di gerbang Madinah, berharap, menunggu, cemas, penuh dengan prasangka di mana Rasulullah, kenapa Rasulullah belum juga tiba, apakah Rasulullah sudah ditangkap, bahkan apakah Rasulullah sudah dibunuh. Ketika Rasulullah SAW selepas sholat Jumat tanggal 12 itu ya, Rasulullah masuk ke kota Madinah dari gerbang Madinah, maka serentak suasana haru, suasana bangga, suasana yang tidak bisa digambarkan. Orang-orang saat itu, laki-laki, perempuan tumpah ruah di gerbang Madinah menyambut Rasulullah SAW sambil menyenandungkan nasyid yang saat itu tidak dikondisikan, yang sebagaimana dicatat oleh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, Asraqal Badru Alaina, itu ya, yang biasa dibaca di masjid-masjid kita dengan penuh haru sampai marhaban ya khairoda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di suasana haru itu Rasulullah SAW tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beliau membiarkan untanya menuju di mana unta itu berhenti, disitulah Rasulullah SAW akan tinggal. Nah, karena orang-orang Ansor walaupun bukan orang kaya, itu semuanya menarik-narik tali unta Rasulullah agar mau tinggal bersamanya. Betapa dahsyat kecintaan orang Ansor ini Bapak Ibu sekalian. Dan Rasulullah SAW diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abdissalam ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Al-Baihaqi dan lain sebagainya. Beliau, sahabat Abdullah bin Abdissalam ini adalah salah satu pembesar atau ya ulamanya orang Yahudi, yang tentu setelah dia meneliti kitabnya, dia tahu akan ada nabi yang akan datang, sehingga beliau beriman, termasuk salah satu orang Yahudi pertama yang beriman. Beliau beriman kepada Rasulullah dan menjadi sahabat Rasulullah. Beliau menceritakan, kata beliau, aku lihat Rasulullah datang, orang-orang menangis haru biru, dan aku berteriak dengan lantang, Rasulullah sudah tiba, Rasulullah sudah tiba, Rasulullah sudah tiba. Kata beliau menceritakan lagi dalam hadis riwayat Ahmad itu ya, tidak aku dengar sepatah kata pun dari Rasulullah kecuali seruan dari Rasulullah SAW yang juga tidak kalah patriotik dan mengharukan. Kata Rasulullah,
Rasulullah berteriak, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia." Dari sambutannya saja Bapak Ibu sekalian sudah menggambarkan betapa Rasulullah pemimpin yang agung. Beliau memanggil semua manusia tanpa perbedaan. Yang kaum muhajirin saat itu bisa kita katakan sebagai pengungsi, kaum ansor sebagai tuan rumah, Rasulullah panggil dengan panggilan kebersamaan, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian. Tidak dibedakan oleh Rasulullah SAW mana keluarga, mana orang kaya, mana orang miskin. Rasulullah panggil semuanya. Apa pesan Rasulullah? Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kaum muhajirin yang pergi mengungsi menyelamatkan agama ini tidak membawa apa-apa, harta benda ditinggalkan, bahkan ada yang meninggalkan anak istri atau suami karena hijrah saat itu murni perintah keimanan. Siapa yang beriman pergi ke Madinah, ke Yathrib kalau tidak diganggu, tidak ditahan oleh orang-orang Mekah. Yang tidak ditahan pasti semuanya pergi Bapak Ibu sekalian, dan mereka tidak membawa apa-apa. Bahkan sahabat yang terkenal di dalam sejarah itu sangat kaya raya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau tinggalkan semua harta benda, pergi hanya membawa pakaian yang menempel di badannya saja. Maka Rasulullah SAW penyampaian itu memberi rasa aman, memberi rasa nyaman kepada muhajirin, begitu juga memberikan kekuatan kepada kaum ansor. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, tebarkan salam, berilah makan, sambung tali silaturahim, solatlah di malam hari ketika manusia sedang asik tidur, maka tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan kedamaian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tahun baru ini mari kita rinci, mari kita selami lagi apa yang dipesankan oleh baginda Nabi ini. Pertama, afsus salam, kunci surga menurut Rasulullah. Yang pertama, afsus salam, banyak menebarkan salam, suka memberi salam. Salam Bapak Ibu tentu sudah kita fahami semua, mengucapkan assalamualaikum, dari yang berkendara kepada yang berjalan, dari yang berjalan kepada yang berdiri kepada orang yang duduk, dari yang muda kepada yang tua. Itu aturan salam secara letterlek. Bukan Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, mohon maaf, di beberapa kejadian saya lihat ada seorang bos yang datang pakai mobil mau masuk ke sebuah perusahaan, satpamnya berdiri. Apa kata satpamnya? Berebut, assalamualaikum Pak Bos. Bosnya juga diam saja, waalaikumsalam. Nah, ini kurang tepat Bapak Ibu. Siapapun kita, kalau kita yang berkendara, kita yang mengucapkan. Dan itu insya Allah menambah, bukan mengurangi wibawa kita, tapi menambah wibawa kita. Kita melaksanakan sunnah Rasulullah, pasti kita tambah berwibawa. Maka Bapak Ibu yang kebetulan menjadi atasan, jangan sungkan mengucapkan salam, karena salam adalah kunci masuk surga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, salam secara filosofi sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Bukhari, beliau sampaikan salam secara inti bukan hanya diucapkan, tetapi maksud dari menebarkan salam itu adalah memastikan kita orang Islam yang memberi kedamaian siapapun yang bertemu dengan kita. Dengan kita membiasakan diri mengucapkan salam, kita memastikan kitalah agen perubahan di tengah masyarakat. Kalau ada kita di situ, maka kita menyebarkan kebaikan. Inilah esensi dari salam Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita lihat makna salam adalah keselamatan dan rahmat Allah bagi kalian. Jadi orang Islam itu harusnya hadir di tengah masyarakat, memberi jaminan keselamatan, memberi jaminan kebahagiaan kepada siapapun yang dia temui. Maka mengucapkan salam disunnahkan
kepada yang kita tahu atau yang tidak kita tahu. Karena harapannya dengan adanya kita di situ, orang-orang yang berada di sekitar kita menjadi damai, menjadi tenang, selamat dari gangguan. Sehingga kata Rasulullah SAW di peristiwa Fathu Makkah, di mana peristiwa Fathu Makkah itu adalah hari terakhir boleh hijrah. Tidak ada hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah setelah Fathu Makkah. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang memastikan orang lain selamat dari apa? Dari buruknya lisannya, dari jahatnya perbuatannya. Inilah orang Islam yang sejati, tidak pernah mengusik orang lain. Rasulullah SAW juga melanjutkan, wal muhajiru man hajaro amma nahallahu anhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dia larang, apa yang Allah larang untuk dirinya. Dan kata Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah ini. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, luar biasa ajaran Rasulullah menebarkan salam. Yang kedua, pesan Rasulullah agar kita bisa masuk surga dengan damai adalah at'imut ta'am, banyak memberi makan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah mengancam, bukan orang Islam namanya kalau dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidak bisa tidur karena rasa lapar. Ini adalah motivasi sekaligus ancaman dari Rasulullah bahwa kita harus memastikan orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian, itu selamat, bukan hanya dari kita, tetapi kita memberi keselamatan dengan berbagi harta kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengaku umat Rasulullah, maka ketahuilah bahwa Rasulullah SAW orang yang paling peduli. Rasulullah SAW orang yang paling tidak bisa melihat ada janda miskin yang ditinggalkan terlantar, ada anak yatim yang dibiarkan tidak mendapatkan haknya. Rasulullah SAW sangat benci dengan orang yang Allah titipkan kekayaan, tetapi dia tidak peduli dengan keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka mari kita lakukan apa yang Rasulullah SAW, yaitu at'imut ta'am, sering memberi makan. Bapak Ibu sekalian, pernah saya mendengar sebuah khutbah dari Syekh, ya. Beliau namanya Syekh Husain bin Samir. Beliau bercerita suatu saat datang ulama dari Maroko, ulama besar dari Maroko ke Masjidil Haram. Beliau menunaikan umroh, tetapi setelah itu beliau tidak langsung pulang, Bapak Ibu. Kata Syekh Husain bin Samir, ya, beliau ini tidak mau pulang sebelum dipertemukan dengan orang. Orang ini katakanlah Fulan bin Fulan bin Fulan. Syekh tersebut memaksa ulama-ulama di Masjidil Haram untuk mempertemukan beliau dengan orang ini. Maka ulama-ulama di Masjidil Haram itu minta bantuan ke pemerintah, ke orang-orang di sekitar untuk mencarikan orang ini. Berapa hari belum ketemu, tapi Syekh ini tetap tidak mau pulang. Setelah ketemu Bapak Ibu dengan orang ini, maka ulama yang di Masjidil Haram menyampaikan kepada ulama yang dari Maroko, wahai Tuan Syekh, ketahuilah orang yang engkau cari rasa-rasanya tidak pantas untuk engkau temui. Kaget orang ulama yang dari Maroko, kenapa? Orang ini tidak pantas untuk engkau hadapi, karena orang ini orang yang buruk di antara kami, jarang bersama kami di masjid, bahkan kata orang-orang, orang ini bukan orang yang baik dan dia banyak terkenal dengan keburukannya. Tapi Syekh ini malah bahagia karena orang yang ingin dia temui sudah ada kabarnya. Maka saya itu minta diantarkan ke rumah orang tersebut, Bapak Ibu. Ketika tiba, singkat cerita, tiba di depan rumah orang yang dicari oleh Syekh dari Maroko ini, orang itu keluar dan kaget kenapa banyak para ulama yang berkumpul di rumahnya.
Jangan-jangan saya sudah berbuat salah gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian syekh tersebut bertanya, wahai tuan, apakah tuan yang bernama Fulan bin Fulan bin Fulan? Orang itu menjawab dengan rasa gugup tentunya, iya, saya Fulan bin Fulan bin Fulan. Langsung syekh besar dari Maroko tersebut memeluknya dan menciumnya sambil menangis. Kemudian syekh tersebut mengatakan, wahai tuan, apa yang sudah engkau lakukan? Kenapa demikian tinggi derajatmu? Orang tersebut kaget Bapak Ibu, kemudian merasa tidak percaya. Kenapa banyak ulama mengantarkan syekh yang dia menangis memeluknya, mengatakan bahwa ini orang yang spesial. Apa yang berbeda darinya? Orang tersebut juga menangis kaget. Orang tersebut tidak menyangka akan dipeluk oleh syekh tersebut. Orang tersebut mengkonfirmasi, memastikan, wahai tuan syekh, saya adalah Fulan bin Fulan bin Fulan, salah satu orang yang paling banyak dosanya di daerah sini. Mungkin salah satu orang yang terburuk di antara kalian, wahai tuan syekh, tidak bisa dibandingkan. Tapi syekh tersebut tetap memaksa, wahai tuan, ganti pakaian, ikut saya ke Masjidil Haram. Orang tersebut ikut syekh tersebut ke Masjidil Haram. Kemudian syekh tersebut berkata, wahai tuan, ketahuilah, ini Masjidil Haram di tanah haram. Tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada kebaikan yang itu menjadi pelajaran yang disembunyikan. Maka orang tersebut menangis kemudian menyampaikan, wahai tuan syekh, aku jujur, aku adalah orang yang buruk, aku banyak dosa. Tetapi kalau mau diingat-ingat dan mau disebutkan, semoga ini menjadi pelajaran, kata orang tersebut. Pada suatu ketika tetanggaku meninggal suaminya, dan saat itu juga aku bersumpah kepada Allah di depan istri dan anak-anakku, wahai tuan syekh, mulai hari ini semua gaji yang kudapatkan akan kubagi dua, sebagian untuk keluargaku, sebagian untuk menghidupi janda dan anak yatimnya itu. Masya Allah, dan itu yang aku lakukan sampai saat ini, wahai tuan syekh. Baru syekh tersebut menyampaikan, wahai tuan, ketahuilah, aku datang kemari karena Rasulullah SAW datang di dalam mimpi selama 3 hari berturut-turut, kata tuan syekh. Rasulullah di malam pertama datang kepadaku, wahai Fulan, temuilah Fulan bin Fulan bin Fulan, sampaikan salamku kepadanya. Besoknya Rasulullah datang lagi di dalam mimpi, wahai Fulan, temuilah Fulan bin Fulan bin Fulan, sampaikan kekagumanku kepadanya. Besoknya datang lagi, wahai Fulan bin Fulan bin Fulan, temuilah Fulan ini, aku tunggu di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis itu orang yang dikabarkan ditunggu oleh Rasulullah sejadi-jadinya. Kemudian kata Syekh Husain bin Samir tersebut, ya, beliau orang ini minta izin mendirikan sholat, dan yang mengagumkan Bapak Ibu, yang mengharukan Bapak Ibu, di sujud terakhirnya beliau ini tidak pernah mendongakkan lagi kepalanya. Beliau bertemu Allah di dalam sujudnya. Sontak para ulama di situ menangis, semuanya terharu. Mereka ingin menjadi orang seperti tersebut. Bapak Ibu sekalian, kisah ini adalah salah satu cerita bagaimana dahsyatnya memberi makan orang lain, apalagi orang yang membutuhkan. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita membantu hidup satu orang seakan-akan ahyan nasa jami'a, kita menghidupi semua manusia. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah silaturahim. Kita jaga silaturahim kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyampaikan, bahkan kalaupun naudzubillah orang tua kita memerintahkan sesuatu yang jahat kepada kita, tolak, tapi jangan sampai membentaknya. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan membentak mereka, lawan dengan kata-kata yang paling lembut yang bisa kita bisa, dan menjalin silaturahim kepada siapapun. Karena Rasulullah SAW mengunci keimanan seorang kepada Allah, kepada hari akhir, dengan baiknya menjaga silaturahim. Kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairal aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyasil rahimah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sambunglah tali silaturahim. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang harus kita upayakan, terkhusus pesan ini untuk saya pribadi dan mari untuk kita semua, kita jaga sholat malam. Karena dengan sholat malam, kalau bahasanya Rasulullah, sholatlah di malam hari ketika manusia asik tidur. Kalau bahasanya Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyakuna rabbuka maqaman mahmuda. Sholatlah di malam hari, pasti Tuhanmu akan memberikan tempat yang paling tinggi. Inilah kunci surga Bapak Ibu yang disampaikan oleh Rasulullah ketika peristiwa hijrah. Dan di tahun baru hijriah ini, mari ini kita jadikan cermin, kita refleksikan diri kita ke dalamnya. Insya Allah di tahun baru saya akan menjadi pribadi yang paling banyak menebarkan salam, bukan hanya lewat lisan, tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, menjadi agen perubahan kebaikan di tengah masyarakat. Saya juga akan menjadi orang yang paling suka memberi makan. Saya juga akan menjadi pribadi yang paling suka menyambung silaturahim, dan saya juga ingin menjadi orang yang menjaga sholat di malam hari. Semoga dengan wasilah itu semua saya bisa masuk ke dalam surganya. Itulah yang harus kita lakukan di tahun baru ini Bapak Ibu, menyiapkan, memproyeksikan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam 6:30 ya, bagaimana Pak Ketua kelas, sudah cukup mungkin ya? Masya Allah. Baik Pak. Atau bisa sharing Pak, ditambahkan. Kalau ada yang kurang pas bisa dibenarkan. Waalaikumsalam. Ya Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak pertanyaannya. Bulan Muharram adalah salah satu bulan haram. Bulan haram itu kan ada 4 Bapak Ibu ya. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab ya. 4 bulan haram. Kata para ulama, bulan haram kenapa dinamakan bulan haram, bulan mulia? Karena di situ tidak boleh zaman itu ya, tidak boleh berperang, tidak boleh menyakiti dan lain sebagainya. Tetapi di bulan haram juga disampaikan ulama, bulan itu adalah bulan di mana kebaikan jauh dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga keburukan. Kalau di bulan biasa keburukan itu dibalas satu keburukan, di bulan haram maka tambah besar keburukannya. Itu yang pertama di bulan haram Pak ya. Sehingga semua kebaikan yang biasa kita jaga, puasa sunnah Senin Kamis dan Ayyamul Bid, mungkin kita tambah
motivasi sholat sunnah lebih banyak dijaga. Artinya kebaikan yang umum pertama mari kita jaga. Yang kedua ada amalan khusus juga di bulan Muharram, yaitu di tanggal berapa ya, 10 nanti kita disunnahkan berpuasa, namanya puasa Asyura. Dan Rasulullah SAW juga pernah ditanya oleh sahabat, disampaikan oleh sahabat Rasulullah, ternyata orang sebelah, orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 itu, karena Nabi Musa diselamatkan di tanggal 10. Maka Rasulullah juga berfirman, kalau ada jatah umurku tahun depan aku juga berpuasa di tanggal 9. Ini namanya puasa Tasu'a. Itu Bapak Ibu sekalian. Ada salah satu biasanya juga yang diamalkan oleh guru-guru kami ya di Jawa itu. Saya pribadi tidak dapat hadis yang khusus ya, tapi saya pernah membaca, kalau tidak salah Imam Al-Baidawi yang menyampaikan ya, di antaranya adalah memberi santunan anak yatim. Walaupun tidak didapatkan hadis yang membicarakan harus menyantuni anak yatim atau menyantuni anak yatim di bulan Muharram, kalau kita kembalikan ke hadis umum tadi, at'imut ta'am, banyak memberi makan, maka masuk juga Bapak Ibu. Lebih memprioritaskan di bulan ini berbagi. Nah, itu biasanya kita kenal dengan apa ya? Mengusap kepala anak yatim, intinya ngasih santunan itu Bapak Ibu. Dan itu insya Allah juga masuk di dalam keumuman dalil tadi ya, at'imut ta'am. Jadi itu Bapak, kita nanti puasa di tanggal 10, kita usahakan kalau mau puasa juga di tanggal 9-nya. Kita kenal dengan puasa Tasu'a, dan tanggal 10-nya puasa Asyura. Baik Pak, baik Pak, baik Pak, kita tutup dengan doa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma afina wa afu anna wa ala ta'atik wa sukrik. A'inna wa ala al-islam wal iman tawaffana wa anta radin anna bi fadlika wa karamika karamal akramin. Allahumma kfina ma ahammana fi darain wa hilu bainana baina ma la taqata lana bih wasrif anna su'a wa ahlahu wa ajirna min makaidi syaitani fitni wa ma qadaita lana min amrin faj'alna qibatan rusdan wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua sehat, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang halal dan barokah. Kita bertemu di kesempatan lain hari. Mohon dimaafkan atas semua salah hilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.